Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi tips untuk teman-teman semua, yaitu bagaimana cara menyimpan dokumen di Microsoft Word ya. Nah, apa saja tips-tips tersebut dalam menyimpan dokumen di Microsoft Word? Mari kita simak tutorial berikut ini hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara menyimpan dokumen di Microsoft Word. Nah, pertama, bagaimana cara menyimpan dokumen yang belum memiliki judul sama sekali, ya, seperti ini. Ya. Nah, caranya kita pilih menu File, Save. Selanjutnya pada pilihan File, Save, di sini ada beberapa pilihan. Nah, pastikan teman-teman memilih pilihan Browse, kemudian pilih posisi folder yang akan kita letakkan posisi file kita, ya. Nah, contohnya saya menggunakan posisi folder dokumen pada drive C, ya. Nah, kemudian pada pilihan file name, silakan teman-teman ketik judul file yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya ketik judul filenya adalah latihan 1, ya. Kalau sudah, save. Begitu kita pilih save, maka file tersebut akan disimpan dengan judul latihan 1, ya. Selanjutnya, jika sudah memiliki judul seperti ini, jika teman-teman pilih menu file save selanjutnya, maka dia akan menyimpan secara otomatis tanpa meminta judul kembali, ya. Nah, itu cara yang pertama. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, bagaimana cara menyimpan ulang dokumen dengan nama yang baru? Artinya, kita akan menyimpan posisi file yang sudah ada nama seperti ini, namun kita ingin menyimpan dengan posisi file baru, ya. Nah, caranya kita pilih di menu file, pilih pilihan Save As. Selanjutnya pada pilihan Save As, di sini silakan teman-teman pilih pilihan Browse kembali, ya, seperti tadi. Selanjutnya di sini silakan teman-teman ketik judul file yang akan kita gunakan sebagai file baru, ya. Nah, artinya kita menyimpan dengan judul yang baru. Kalau yang pertama tadi judulnya adalah latihan 1, sekarang untuk judul yang kedua kita buat judulnya adalah latihan 2, ya. Kemudian di sini silakan teman-teman pilih save, ya. Begitu kita pilih save, maka di sini akan tampil judul baru kita, yaitu latihan 2, ya. Nah, ini adalah tips yang kedua dalam menyimpan dokumen dengan judul yang baru, ya. Selanjutnya untuk tips yang ketiga, bagaimana cara menyimpan file ke posisi flash disk, ya. Nah, di sini sebelum kita menyimpan file tersebut, pastikan posisi flash disk teman-teman sudah berada di laptop ataupun PC teman-teman, ya. Sekarang saya aktifkan terlebih dahulu flash disknya ke. Oke, saya sudah aktifkan flash disk ke laptop saya. Selanjutnya di sini silakan teman-teman pilih kembali file Save As. Nah, pada pilihan Save As, kembali kita pilih Browse. Nah, kalau tadi kita pilih pilihan foldernya dokumen, sekarang teman-teman silahkan pilih folder untuk flash disk kita. Ya, di sini ada tulisan USB drive G, ya. Nah, ini posisi flash disk yang saya aktifkan tadi. Nah, kalau sudah, di sini silahkan ketik ulang namanya. Kalau tadi nama filenya adalah latihan 2, di sini sudah ada 3, 4, ya. Nah, saya gunakan latihan 5, ya. Nah, ini nama baru agar nanti file yang kita simpan nanti akan berada pada posisi flash disk dengan judul filenya latihan 5, ya. Nah, kalau sudah silakan pilih save. Begitu kita pilih save, di sini akan tampil judul file dengan judul latihan 5, ya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah benar ini sudah berada pada posisi flash disk, ya. Kita buka kembali, kita buka dulu File Explorer, ya, Windows Explorer seperti ini. Nah, di sini ada pilihan, ya, ada pilihan drive yang bisa kita pilih. Di sini kita pilih USB drive G, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada judul file latihan 5, sama seperti judul file yang kita buat tadi, ya, yang kita simpan barusan tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa file kita sudah berhasil kita simpan ke posisi flash disk, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya file sudah dipindahkan ke posisi flash disk. Oke, selanjutnya untuk tips yang berikut, yaitu tips yang keempat, ya. Bagaimana cara menyimpan dokumen dalam bentuk file PDF, ya. Nah, kalau tadi kita sudah menyimpan file yang belum pernah disimpan sama sekali, kemudian menyimpan dengan judul baru, kemudian menyimpan ke flash disk. Nah, yang berikut ini, bagaimana cara kita menyimpan dokumen dengan posisi bentuk filenya adalah PDF, ya. Nah, di sini kembali kita pilih file Save As.
selanjutnya pada pilihan browse, tentukan posisi file yang posisi folder yang akan kita gunakan. Contohnya, saya akan letakkan kembali ke posisi dokumen pada folder drive C ya. Nah, di sini kita ketik pada pilihan file name judul file kita. Nah, di sini saya akan gunakan judulnya latihan PDF. Ya. Nah, selanjutnya pastikan save as types ini kita ganti menjadi PDF ya. Nah, artinya kita akan menyimpan dengan posisi file PDF ya. Nah, di sini juga ada optimize for ya. Di sini ada pilihan standar dan minimum size ya. Nah, jika teman-teman ingin menyimpan PDF dengan ukuran standar, kita bisa pilih standar seperti ini. Kemudian jika ingin mengkompres atau memperkecil kapasitas penyimpanan, kita bisa pilih minimize size ya. Artinya dia akan menyimpan dengan seminim mungkin ya filenya. Jadi diperkecil gitu ya. Nah, ini. Di sini saya akan coba menggunakan minimize size ya. Kalau sudah, sip. Nah, teman-teman bisa lihat pada judul dokumen kita tidak ada terjadi perubahan judul ya. Seperti kita ketahui tadi kita sudah menyimpan judulnya dengan latihan PDF ya, dengan judul latihan PDF. Nah, sementara di sini posisinya masih tetap latihan 5. Kenapa? Karena file yang kita simpan tadi sudah kita simpan dengan posisi PDF. Artinya, jika teman-teman ingin memastikan bahwa file tersebut sudah disimpan dalam bentuk PDF, kita bisa lihat di menu Windows Explorer ya, seperti ini. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan yaitu dokumen ya, di folder dokumen. Dan di sini ada file PDF. Ya, nah sini kita bisa lihat PDF file. Artinya file kita sudah kita simpan dengan bentuk PDF ya. Nah, di sini teman-teman tinggal aktifkan jika ingin menggunakan file PDF tersebut ya. Nah, dan jangan lupa pastikan bahwa laptop atau PC teman-teman sudah memiliki aplikasi untuk membuka file PDF ya. Nah, itu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya untuk tips yang kelima atau tips yang terakhir ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk tips yang kelima, saya akan berbagi tips bagaimana cara menyimpan menggunakan menu shortcut ya. Nah, di sini ya. Untuk menyimpan file tanpa harus memilih file zip ya. Nah, di sini oke, kita coba copy dulu ya, copy paste seperti ini ya. Nah, ini masih posisi file belum ada nama ya. Nah, di sini kita ingin menyimpan file dengan judul ya, dengan judul yang akan kita ketik nanti. Silakan teman-teman tekan Ctrl S pada keyboard ya. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi, kita pilih browse, kita pilih dokumen. Kemudian di sini kita ketik judul file kita. Misalnya saya akan ketik latihan 7 ya. Nah, ini latihan 7. Kalau sudah enter, maka file akan disimpan dengan judul latihan 7 ya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengulangi proses penyimpanan dokumen ya, teman-teman tidak perlu memilih menu file zip ya. Kenapa? Karena kita cukup menekan Ctrl S kembali, maka file akan disimpan secara otomatis ya. Jadi kita tinggal tekan tombol Ctrl S, maka secara otomatis file akan disimpan tanpa harus membuka menu file ya. Nah, itu cara menyimpan file atau dokumen menggunakan shortcut yaitu Ctrl S ya. Selanjutnya untuk yang keduanya, bagaimana cara menyimpan file dengan judul baru tanpa harus memilih menu file save as ya. Nah, di sini silakan teman-teman tekan tombol pada keyboard ya, tombol fungsi pada keyboard yaitu tombol F12. Begitu kita tekan tombol F12, maka posisi file save as akan tampil seperti yang teman-teman lihat. Dan di sini kita tinggal ketik apa judul file save as kita. Misalnya saya ketik judulnya latihan 9 ya. Kalau sudah enter. Nah, maka secara otomatis di sini akan tampil judul baru yaitu judulnya adalah latihan 9 ya. Jadi kita tidak perlu memilih file save as ya. Kita cukup menekan satu tombol pada keyboard yaitu tombol fungsi F12 ya. Begitu kita tekan tombol F12, maka posisi file save as akan diaktifkan. Oke. Nah, demikianlah beberapa tips cara menyimpan dokumen di Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.